Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan judul bab Produksi Massal. Untuk memulainya, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu hakikat dan konsep produksi massal. Di mana pengertian dari produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-cirinya adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar, biaya per unit rendah, bertujuan menguasai pasar, dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produk, dan tentunya harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Kelebihan dari produksi massal adalah hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan tinggi, tingkat produksi cepat. Sedangkan untuk kekurangannya adalah kegiatan produksi sangat kaku, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin yang mahal, dan tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Subbab yang kedua yaitu perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi ini dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Di mana perencanaan produksi ini berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Selanjutnya adalah ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga pada tahun 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit, dan yang kelima adalah menyampaikan jadwal pada pemesan. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan produksi. Jadi tujuan yang pertama adalah meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Karena dengan membuat perencanaan produk, maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. Yang kedua adalah memaksimalkan kepuasan pelanggan. Karena semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan perlengkapan dan investasi pabrik. Karena dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dimaksimalkan. Sedangkan fungsi dari perencanaan produksi yang pertama adalah menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Selanjutnya adalah unsur perencanaan produksi. Yang pertama adalah tujuan produksi. Tujuan produksi ini harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Kedua, pengukuran dan standar produksi. Ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Keempat, perencanaan harus bisa diukur. Dan yang terakhir adalah tahap awal pelaksanaan produksi. Berikutnya adalah jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang. Merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. Yang kedua adalah perencanaan jangka menengah. Merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Dan yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek. Merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau bahkan kurang lebih dari 1 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perencanaan produksi ini ada 2. Yang pertama yaitu faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Yang kedua adalah faktor eksternal,
meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Langkah-langkah dalam perencanaan produksi. Poin yang pertama adalah penelitian dan pengembangan produk, meliputi pertama, penelitian proses produksi dan penelitian produk. Poin kedua adalah mencari gagasan dan seleksi produk, meliputi yang pertama, mencari gagasan, kedua, menyeleksi produk, ketiga, desain produk pendahuluan, keempat, pengujian, dan yang terakhir adalah desain akhir. Poin selanjutnya adalah menetapkan skala produksi, meliputi penetapan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan penetapan bahan baku. Untuk tahapan skala produksi meliputi counting, schedule, dispensing, dan follow-up. Subbab selanjutnya adalah metode peramalan dalam produksi massal. Sebelum itu, pengertian dari peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah klasifikasi peramalan. Yang pertama yaitu peramalan jangka panjang yang memiliki jangka waktu 2-10 tahun. Yang kedua, peramalan jangka menengah yang memiliki jangka waktu 1-24 bulan. Dan yang ketiga adalah peramalan jangka pendek yang memiliki jangka waktu 1-5 minggu. Tujuan peramalan. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan pabrik, kedua menentukan perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga adalah menentukan penjadwalan jangka pendek. Sedangkan untuk karakteristik peramal yang baik adalah akurasi, biaya, dan kemudahan. Metode peramalan perencanaan produksi. Yang pertama yaitu peramalan subjektif, meliputi metode TLP dan metode penelitian pasar. Yang kedua yaitu peramalan objektif, meliputi metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Berikutnya adalah analisis deret waktu. Merupakan suatu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Analisis ini dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu kecenderungan atau tren, siklus atau sikle, pola musiman atau season, dan variasi acak atau random. Subbab selanjutnya adalah indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang pertama yaitu keberhasilan manajemen produksi, meliputi produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Yang kedua yaitu ukuran kinerja sistem produksi, meliputi ongkos produksi, kualitas produksi, dan tingkat pelayanan. Ukuran kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan overall equipment effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 indikator, yaitu availability, performance, dan quality. Untuk tahap pengukuran menggunakan sistem OEE, yaitu memulai dari pengukuran manual, fokus pada kerugian, menetapkan target tambahan, memantau segala kendala, dan hati-hati dalam membuat perbandingan. Subbab yang terakhir adalah proses produksi massal. Sebelum itu, pengertian dari proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Poin pertama yaitu berdasarkan wujud proses produksi. Yang pertama, secara kimiawi. Proses produksi ini lebih menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintesis serta senyawa kimia. Contohnya seperti produksi pada perubahan obat-obatan, tambang minyak. Yang kedua yaitu perubahan bentuk, di mana pelaksanaan produksinya menitik beratkan pada perubahan masukan atau input menjadi keluaran atau output, sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Yang ketiga yaitu assembling. Dalam pelaksanaannya, lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Yang keempat, transportasi. Proses produksi ini menciptakan jasa atau pelayanan pemindahan tempat, baik berupa barang maupun manusia. Dan yang terakhir adalah penciptaan jasa administrasi. Proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga yang membutuhkan. Poin kedua yaitu berdasarkan arus proses produksi. Yang pertama, terus-menerus.
proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Yang kedua yaitu terputus-putus. Pada jenis produk diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksi. Dan yang ketiga yaitu proses produksi campuran. Tipe proses produksi ini merupakan penggabungan dari produksi terus-menerus dan putus-putus. Dan poin yang terakhir adalah proses produksi berdasarkan bahan mentah. Yang pertama, analitik, merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Yang kedua, sintetik, yaitu proses penggabungan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. Selanjutnya adalah tujuan proses produksi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas. Itu tadi adalah beberapa materi yang kita bahas pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada bab produksi massal. Sekian, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.